Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi tentang langkah-langkah mempelajari atau memahami ilmu nahwu ya. Sebelumnya ya, perlu kita pahami bahwasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, kalau untuk pemula biasanya saya jelaskan bahwasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat. Ya, kalau kita punya kamus bahasa Arab, ya banyak kata di situ. Kita ingin menyusunnya menjadi kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian, ya, yang kedua itu ilmu nahwu mempelajari cara menentukan harokat akhir kata ya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya, karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu ya, sebuah kata kadang kalau kita sudah masukkan ke dalam kalimat itu harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Seperti misalnya Muhammadun, nanti bisa kita baca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya bisa berubah-ubah. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia misalnya ada orang namanya Budi, ya kita letakkan di mana saja dalam kalimat tetap tulisannya Budi, nggak akan menjadi Budu, Buddha, ya dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab itu mengenal harokat, dan nanti kadang ada kata yang harokat akhirnya itu harus kita ubah ya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dan pelajarannya ada dalam ilmu nahwu. Itu kalau pemula ya. Kalau untuk lanjutan ada satu lagi ya, ilmu nahwu mempelajari cara mengi'rab kata. Mengi'rab kata itu maksudnya menjelaskan ya status sebuah kata dalam kalimat. Apa posisinya dia dalam kalimat, misalnya apakah dia sebagai subjek, objek, predikat, dan lain sebagainya, keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit langkah-langkah ya dalam mempelajari ilmu nahwu ya, bagi antum yang ya saat ini sedang belajar ilmu nahwu. Barangkali materi ini bermanfaat supaya antum ya langkah-langkahnya itu benar dalam mempelajari ilmu nahwu agar nanti ya mencapai hasil yang baik, yang bagus ya. Pertama, dalam mempelajari ilmu nahwu, yang harus kita pelajari pertama kali adalah tentang kata ya. Nah, kata bahasa Arab itu adalah al-kalimatu. Ya, al-kalimatu itu artinya kata. Nah, nanti dari al-kalimatu ini ya, dari kata ini nanti bisa kita susun menjadi kalimat ya, dan kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlatu. Nah, kata atau al-kalimatu ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, ismun, fi'lun, dan harfun. Pertama, sedikit kita bahas tentang isim ya. Di beberapa kitab ya, di beberapa buku ada definisi yang bervariasi ya. Tapi kalau saya lebih senang mendefinisikan isim itu adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Ya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Yaitu definisi isim yang saya pilih ya. Kalau di buku lain ada yang mendefinisikan isim itu kata benda. Itu untuk memudahkan pelajar pemula. Itu isim ya. Kemudian fi'lun, fi'il ini kata kerja. Ya, kata kerja. Dan dalam bahasa Arab itu kata kerja terbagi menjadi tiga ya. Ada fi'il maudhi, kata kerja untuk waktu lampau ya, kalau dalam bahasa Inggris itu past tense ya. Kemudian ada fi'il mudhari', kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Dan yang ketiga ada fi'il amr, kata kerja perintah. Yaitu fi'il, kata kerja. Kemudian harfun, huruf. Huruf itu bisa kita definisikan dengan kata depan atau kata sambung. Misalnya min, dari ya, min, ila. Ya, misalnya apa? Min artinya dari, kemudian ila, ke, kemudian apalagi fi ya. Fi, di dalam, di, itu. Itu huruf kata depan atau kata sambung. Nah, tiga hal ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu, ya pahami tentang kata dan pembagiannya dulu. Pahami dengan baik sehingga
ya kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Setelah paham, langkah selanjutnya yang harus kita pahami adalah untuk isim, itu nanti ada yang masuk kelompoknya isim mabniyun, ya, mabniyun, mabni. Dan ada yang masuk kelompok mu'rabun, mu'rab. Apa itu isim mabni? Ya, isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya itu tetap, ya, dimanapun posisinya dalam kalimat. Contoh ya, zalika, zalika artinya itu, ya. Zalika ini termasuk isim yang mabni, karena dia dimanapun posisinya dalam kalimat tetap harokat akhirnya fathah, zalika. Nggak akan menjadi zaliku, nggak akan menjadi zaliki. Itu contoh isim mabni. Contoh isim yang mu'rab, ya kalau isim mu'rab ini lawan dari mabni, ya, yaitu isim yang bisa berubah harokat akhirnya, ya, sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Misalnya saja lafadz zaidun. Zaidun nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat bisa menjadi zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Nah, ini contoh isim mu'rab. Atau kalau dalam Al-Qur'an antum bisa perhatikan, ya, lafaz Allah itu kan bisa dibaca dhammah, ya, Allahu, qul huwallahu, ya, dhammah. Kemudian bismillahi kasrah. Innallaha ma'as sabirin itu fathah. Itu termasuk contoh isim mu'rab. Nah, ini itu untuk isim, ya. Untuk fiil juga begitu sama. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Yang termasuk isim mabni itu adalah fiil, ya, afwan. Yang termasuk fiil mabni itu, ya, tadi sudah saya katakan fiil kan terbagi menjadi tiga, ya, fiil maudhi, mudhari, dan amr. Yang masuk kelompok mabni itu fiil maudhi dan fiil amr, dan sebagian fiil mudhari, sebagian fiil mudhari. Kemudian yang mu'rab itu fiil mudhari, ya, sebagian besarnya. Sebagian kecilnya masuk ke mabni. Nah, itu untuk fiil sama. Tapi kalau untuk huruf, ya, semuanya mabni. Jadi huruf itu semuanya mabni, ya, tidak berubah, ya, harokat akhirnya dimanapun posisinya dalam kalimat. Dan tips untuk bisa membedakan isim fiil dan huruf, ya, tadi yang langkah pertama tadi, untuk bisa membedakannya, yang pertama kita hafalkan nih semua huruf. Karena apa? Karena huruf ini jumlahnya terhingga bisa dihitung, ya, sekitar 80-an. Jadi bisa kita hafal. Kita hafalkan nanti secara bertahap sambil belajar kaidah ilmu nahwu. Ya, hafalkan semua huruf. Karena nanti, ya, huruf ini harokat akhirnya nggak berubah. Jadi sesuai dengan yang kita hafal, seperti itulah yang kita baca saat kita membaca sebuah kalimat gitu atau buku-buku berbahasa Arab. Nah, kemudian kalau kita sudah hafal huruf, berarti kan kita bisa membedakan antara huruf dengan yang bukan huruf. Nah, sekarang gimana caranya bedain isim dengan fiil? Bedainnya, isim nanti punya ciri-ciri. Ya, ini pembahasannya sebenarnya dalam ilmu nahwu, bisa antum baca di bukunya langsung, ya, supaya nggak kepanjangan penjelasan ini. Ada ciri-cirinya, diantaranya ada alif lamnya. Di awalnya ada alif lam, di akhirnya ada tanwin, dan lain sebagainya. Ya. Dan supaya kita lebih bisa membedakan mana isim mana fiil, kita belajar ilmu shorof. Ya, ilmu shorof itu ilmu mengubah kata. Kalau kita sudah belajar ilmu shorof, nanti kita bisa mengenali dengan mudah bentuk-bentuk fiil. Karena nanti ketika kita belajar shorof itu banyak membahas pola-pola fiil. Sehingga kalau kita sudah belajar ilmu shorof, otomatis kita bisa mengenali fiil, sehingga bisa membedakannya dengan yang lainnya, ya, dengan isim terutama, ya. Kalau fiil, kalau huruf kan tadi kita harus hafal. Nah, itu tips untuk bisa, ya, membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, kemudian perlu kita pahami juga bahwasannya untuk isim, ya, isim yang mabni jumlahnya terhingga, ya, jumlahnya terhingga, dia bisa dihitung. Bisa dihitung dan nanti bisa dikelompokkan menjadi sekitar 11 atau 13. Tapi ada 5 yang populer, ya, 5 kelompok isim mabni yang populer, yaitu dhamir, kata ganti, kemudian isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata sambung, kemudian isim istifham, kata tanya, kemudian isim syarat, ya, kata bersyarat. Itu ada 5 kelompok isim mabni
yang harus kita hafal karena ini sangat populer. Nah, isim mabni jumlahnya terhingga bisa dihitung. Jadi harus kita hafal juga. Nah, adapun isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Jadi caranya supaya bisa membedakan mana isim yang mabni mana isim yang mu'rab, ya kita hafalkan isim yang mabni. Ya, isim yang mabni dihafalin, nanti kita bisa bedain dengan yang mu'rab. Selain mabni berarti kita katakan mu'rab. Nah, isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga, tapi ya meskipun jumlahnya tidak terhingga, dia nanti bisa kita kelompokkan menjadi 9 sehingga mudah kita kenali. Kita kelompokkan menjadi 9 kelompok. Ya. 5 kelompok yang pertama itu isim ditinjau dari jumlahnya. Ada isim mufrad, isim berjumlah 1, kemudian isim musanna, isim yang berjumlah 2, kemudian isim jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir isim yang berjumlah lebih dari 2. Ya, nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian yang keenam asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ya, kemudian ada isim manqus, isim maksur, dan isim ghairu munsharif. Ada 9 kelompok yang dengannya kita bisa mengenali isim-isim mu'rab. Nah, itu. Kemudian, jadi itu yang dihafalin tadi ya. 5 kelompok isim mabni yang populer dan 9 kelompok isim mu'rab. Itu dihafalin. Ya. Kemudian setelah itu kalau untuk fi'il ya, mabni dan mu'rab semuanya nggak terhingga. Yang fi'il maldi, mudhari, amr semuanya nggak terhingga. Jadi harus dihafalin. Tapi ngafalinnya insya Allah mudah. Kalau kita sudah belajar ilmu sharaf, di situ ada tips-tips untuk cara menghafal fi'il maldi, fi'il mudhari, fi'il amr. Pola-polanya itu sudah tertentu ya, khas gitu sehingga kita bisa menghafalnya dengan mudah. Yang huruf tadi ya dihafal semua ya karena dia mabni sekitar ada 80 dihafalin. Nah, ini yang harus dipahami tadi ya. Nah, sekarang begini. Untuk yang mabni ya, mabni itu kan artinya harokat akhirnya tetap. Ya, jadi ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat harokat akhirnya tetap. Jadi kita nggak perlu kaidah untuk menentukan harokat akhirnya, karena harokat akhirnya ada sesuai dengan yang kita hafal, seperti itu. Jadi yang kita hafal yang mabni, ya isim mabni, fi'il mabni, huruf semuanya mabni, itu kita hafal. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya harokatnya seperti itu aja. Nah, untuk yang mu'rab ini ya kita perlu kaidah. Ya, kaidah untuk menentukan harokat akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Caranya gimana? Caranya nanti untuk isim ya, isim yang mu'rab itu kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan menjadi 3. Pertama kelompok marfu, kelompok mansub, kelompok majrur. Ya, marfu, mansub, dan majrur. Kapan sebuah isim itu dimasukkan ke dalam kelompok marfu? Ya, ketika dia menempati posisi di antaranya yang namanya fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Jadi, untuk masuk ke dalam tiap-tiap kelompok, ya, sebuah isim harus menempati posisi. Jadi, isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia akan menempati posisi-posisi itu. Nah, setiap posisi itu ada namanya. Ada namanya. Contoh misalnya, ada posisi isim yang namanya fa'il atau subjek atau pelaku. Nah, fa'il ini masuknya nanti ke dalam kelompok marfu gitu. Ada nanti yang posisinya namanya maf'ul bih atau objek. Objek misalnya Muhammad memukul anjing. Ya, Muhammad kan tadi pelaku ya, berarti dia masuknya kelompok marfu. Kemudian anjing kan objek tuh, maf'ul bih masuknya kelompok mansub. Kemudian nanti ada namanya kelompok majrur. Majrur yaitu diantaranya ketika dia diawali oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Di ilmu nahwu pelajarannya. Tapi di sini saya cuma ingin memberikan penjelasan langkah-langkah yang kita harus pelajari dalam belajar ilmu nahwu. Jadi sekali lagi ya, untuk menentukan harokat akhir isim yang mu'rab kan perlu kaidah. Kaidahnya ya nanti kita akan kelompokkan isim itu ya sesuai dengan kelompoknya, ada marfu, mansub, dan majrur. Nah, kita memasukkan ke tiap-tiap kelompok ini ya, memasukkan isim ke dalam tiap-tiap kelompok, apakah dia masuk kelompok marfu, apakah mansub atau majrur, dilihat dari posisinya sebagai apa dia dalam kalimat. Jadi nanti dalam ilmu nahwu itu ya, dalam pembahasan isim itu banyak kita pelajari nama-nama istilah posisi isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat.
Ya, ada yang namanya mubtada, khobar, nanti ada maf'ul bih, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, mudhaf ilaih. Itu nama-nama posisi. Nah, ada sekitar 20-an lebih nama-nama posisi. Nah, 20-an lebih nama-nama posisi itu nanti akan kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok, marfu, mansub, dan majrur. Dan masing-masing kelompok ini menentukan harokat akhir katanya apa. Ya, misalnya ya ketika dia masuk kelompok marfu, maka harokat akhirnya kita kasih doma. Mansub, fathah, majrur, kasroh. Nah, seperti itu. Untuk fi'il, kalau fi'il ini lebih mudah. Lebih mudah. Dia nanti, ya untuk fi'il yang mu'rab, ya, untuk menentukan harokat akhir katanya, itu sama, kita kelompokkan menjadi 3 juga. Tapi nama kelompoknya marfu, mansub, dan majzum. Ya, kalau marfu itu cirinya berharokat akhir dhammah, mansub berharokat akhir fathah, sama dengan yang tadi isim. Kalau isim ada majrur, dia berharokat akhir kasroh. Tapi kalau dalam fi'il, itu ada kelompok majzum, berharokat akhir sukun. Nah, kapan dia dimasukkan ke dalam kelompok marfu, ya, fi'il mu'rab ini, itu ketika dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Jadi nanti ada namanya amil. Amil itu yang membuat sebuah isim ya harokat akhirnya jadi berubah. Ada yang namanya amil nasab. Amil nasab itu menyebabkan fiil ya mudhari atau fiil mu'rab itu jadi masuk ke dalam kelompok mansub. Ada amil jazm, yaitu penyebab fiil mudhari masuk ke dalam kelompok majzum. Nah, seperti itu. Nah, fiil mu'rab ya dia nanti akan dimasukkan ke dalam kelompok marfu kalau sebelumnya itu nggak ada, ya dalam kalimat itu kita lihat sebelumnya nggak ada amil nasab dan amil jazm. Jadi nanti kita hafalin dulu tuh amil nasab apa aja, amil jazm apa aja. Nah, kalau nggak dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm, sebelumnya nggak ada tuh amil nasab dan amil jazm, maka masuknya kelompok marfu sehingga kita beri harokat akhir dhammah. Tapi kalau sebelumnya ada amil nasab, ya maka dia kita masukkan ke dalam kelompok mansub sehingga harokat akhirnya kita beri fathah. Kalau sebelumnya ada amil jazm, ya maka ya kita masukkan dia ke dalam kelompok majzum, ya tanda jazmnya dengan sukun. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ya kesimpulannya pertama ya, kalau kita ingin belajar ilmu nahwu, langkah-langkahnya yang pertama pahami dulu tentang kata dan pembagiannya. Ya. Kata ya dibagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Ini dipahami dulu. Kemudian langkah yang kedua, ya untuk isim itu nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il juga gitu, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kalau huruf semuanya mabni. Nah, isim yang mabni itu jumlahnya terhingga, jadi harus dihafalin. Ya, sedangkan yang mu'rab dia terhingga. Tapi ya nanti mabni itu ada 5 kelompok yang harus dihafal. Adapun mu'rab ini meskipun tidak terhingga tapi bisa dikelompokkan menjadi 9. Itu dihafalin tuh. 5 kelompok isim mabni, 9 kelompok isim mu'rab. Kemudian fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu fi'il madhi dan fi'il amr dan sebagian fi'il mudhari. Adapun yang mu'rab itu sebagian fi'il mudhari. Kalau huruf semuanya mabni, jadi dihafalin semuanya huruf. Sebisa mungkin dihafalin. Ya, bertahap sedikit demi sedikit insyaallah mudah. Ya, sekitar 80-an huruf. Nah, kemudian kalau yang mabni ini nggak perlu kaidah untuk menentukan harokat akhirnya karena harokatnya tetap. Adapun mu'rab perlu kaidah. Kaidahnya gimana? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di buku Cara Cepat yang Memahami Bahasa Arab. Itu belajar tentang bagaimana kaidah untuk menentukan harokat akhir kata dalam kalimat. Antum bisa baca di sana dan pembahasannya juga sudah saya berikan lewat audio di Telegram dan juga video di YouTube bisa di-download ya. Untuk menentukan kaidah untuk menentukan isim mu'rab yang menentukan harokat akhirnya ya nanti isim ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada marfu, mansub, dan majrur. Marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasroh. Dan untuk masuk ke dalam setiap kelompok ya kita harus pelajari dulu nama-nama posisi isim dalam kalimat. Ada sekitar 20-an. Ya, ada yang namanya mubtada, khobar, fa'il, dan seterusnya. Nah, untuk yang fi'il ya, ma'rab kaidahnya juga sama, nanti dikelompokkan menjadi 3. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Ya, marfu dhammah, mansub fathah, majzum
sukun. Kapan fi'il mu'rab dimasukkan ke dalam kelompok marfu? Kalau terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kita hafalin dulu amil nasab dan amil jazm. Ya, sebelum kita mempelajari pembagian kelompok fi'il. Kemudian kapan dia masuk kelompok mansub? Kalau sebelumnya ada amil nasab. Dan kapan masuk ke dalam kelompok majzum? Kalau sebelumnya ada amil jazm. Nah, kurang lebih seperti itu ya dalam belajar ilmu nahu. Langkah-langkahnya. Jadi antum kalau belajar saat ini sedang belajar ilmu nahu, ini langkah-langkah yang antum harus tempuh, antum pelajari ya. Satu dulu pelajari, pahami dengan baik, baru masuk ke langkah berikutnya. Ya, kalau antum pengen belajar secara bertahap, ya antum silakan baca buku-buku yang sudah saya susun. Ya, saya sudah susun buku-buku nahwu dan shorof yang bisa dipelajari secara bertahap, pelan-pelan. Ya, dan itu bisa di-download ya, baik e-booknya, penjelasannya, audionya, dan sebagian videonya juga sudah ada saya rekam dan saya share di YouTube ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Kalau ada yang masih belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.